Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Lela semua? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan tenang tanpa hutang pastinya ya. Amin ya Allah. Oke teman-teman, sekarang kami dan tim sedang berada di Yogyakarta. Dan kami bertemu dengan sahabat-sahabat kami yang kebetulan juga domisilinya di Yogyakarta, yaitu Mbak Wati dan Pak Gandung. Halo Mbak Wati, Pak Gandung, apa kabar? Masya Allah. Gini teman-teman, jadi ada pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat kita di luar sana yang mungkin nanti akan terwakilkan oleh Mbak Wati dan Pak Gandung. Saya hanya menjawab saja. Oke, teman-teman, mudah-mudahan kalian di sana selalu sehat, selalu semangat, dan insya Allah yakin ya ke depan kalian semua atau kita semua akan hidup tenang tanpa hutang. Amin ya Allah. Amin. Gimana kabarnya Mbak Wati? Mau apa yang mau ditanya-tanyakan ke saya? Saya jadi penasaran nih. Alhamdulillah baik ya Pak. Alhamdulillah. Saya mau bertanya bagaimana cara Mbak Lela membantu saudara kita yang terlilit hutang atau kena masalah. Oke, jadi ada pertanyaan dari Mbak Wati. Mungkin ini pertanyaan dari sahabat kita semua ya Mbak ya, yang mungkin diwakilkan oleh salah satu sahabat kita, yaitu Mbak Wati. Itu untuk sementara kami hanya beracuan kepada curahan hati sahabat-sahabat kita di komen di channel YouTube kami. Hutangnya itu tidak untuk konsumtif, seperti hutang bekas biaya pernikahan, hutang bekas beli mobil gitu kan, atau hutang menggadaikan rumah, itu tidak bisa kami bantu karena sifatnya konsumtif. Ada lagi yang mau saya tanya. Boleh. Ada nggak pungutan biaya gitu loh? Nah ini yang paling penting ya. Jadi tadi Pak Gandung tuh udah menyampaikan ke saya banyak masukan-masukan ke Pak Gandung bahwa ini ada pungutan biaya enggak? Ini perlu saya jawab ya teman-teman. Kami di sini murni berjalan independen untuk misi kami sendiri, yang kami itu tidak memandang ras, tidak memandang agama. Buat kami kebaikan itu adalah untuk setiap umat manusia, untuk setiap makhluk Allah yang ada di bumi ini ya, baik manusia, mungkin juga hewan, atau bahkan tumbuhan. Kami itu bukan hanya peduli terhadap hutang piutang, tapi juga peduli kepada kemanusiaan dan lingkungan. Kurang lebih seperti itu. Jadi sama sekali nggak ada. Tidak ada pungutan biaya karena kami itu jika ingin membantu langsung datang ke TKP tanpa konfirmasi terlebih dahulu, tanpa buat janji terlebih dahulu. Jadi gimana mau mungut biaya? Orang ngasih tahu mau datang ke rumahnya aja enggak, iya kan Mbak? Enggak tahu. Jadi kami grebegan aja gitu. Jadi gimana mau mungut biayanya? Buat teman-teman kita semua, mungkin saya dan istri bertanya sama Mbak Nurita biar semua terus terang transparan. Betul. Tahu fakta dan niatnya Mbak Nurita. Mungkin saya juga pribadi maupun keluarga, saya niatnya mengibadah. Betul. Cari duit sedulur. Betul. Cari sedulur. Cari sedulur. Hidup itu kalau bisa satu kali manfaat buat orang lain. Amin ya Allah. Mungkin saya tanya-tanya sama Nurita biar saya semua teman-teman biar tahu terbuka. Iya. Ada yang posisi yang negatif tidak ada. Amin insya Allah. Memang ini tidak ada terencana, mungkin tidak ada program tidak ada karena ini kan peduli ke sosial kan, seperti itu. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, boleh komunikasi saya tidak apa-apa. Beliau ini teman, mungkin bukan orang lain sekarang, bukan masih tahap perkenalan, tapi saya sudah tahu isi hatinya. Mungkin beliau niatnya juga sama, niatnya ibadah, cari amal saya lihat bukan buat hidup masa depan nanti. Amin. Sekali mungkin di akhirat masih ada yang kita tunggu. Amin. Ya. Kami ada di sini untuk insya Allah, jika Allah mengizinkan, kami ada di sini untuk semua kalangan, untuk semua siapapun yang memang membutuhkan bantuan kami. Dan kedua, tidak ada pungutan biaya apapun. Jadi kalau ada yang menghubungi kalian
untuk meminta pajak atau meminta biaya administrasi itu semua hoax, bohong ya. Karena kami 1 rupiah pun tidak pernah meminta biaya apapun ke saudara-saudara kami atau sahabat-sahabat kami yang akan kami bantu. Ya, orang susah kok dipungut biaya, logikanya begitu aja ya teman-teman. Ya gitu ya Mbak Wati ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, tidak bosan kami sampaikan. Jika ada yang menghubungkan kalian minta biaya atau minta pajak, biaya admin, diabaikan saja. Jangkauannya itu di daerah kalau Mbak Laila. Oke, jangkauannya untuk sementara kami karena kalau melihat jangkauan itu selain biaya ya, biaya yang cukup besar kalau kami harus keluar daerah. Atau daerah Jawa aja, atau Pulau Jawa. Iya. Untuk sementara masih daerah Jawa, tapi tidak menutup kemungkinan kami akan keluar daerah Jawa juga, gitu kan. Doakan rezekinya ada, gitu. Luar biasa dukungan mereka, gitu kan. Cuman kami tuh selalu minta sama Allah, ya Allah semoga kami bisa menjangkau mereka semua. Karena mereka itu bukan hanya ingin ditransfer saja, ya. Jadi bukan hanya ingin dikasih bantuan melalui transfer saja, tapi ada kepuasan tersendiri untuk mereka mungkin didatengin sama saya gitu, walaupun tidak dibantu, kesannya seperti itu kurang lebih. Tapi saya sangat menghindari transfer karena menghindari oknum-oknum yang jahil di luar sana. Jadi saya itu pengennya dengan tim menyalurkan bantuan dengan tangan kami sendiri gitu. Jadi menghindari transfer kecuali urgent. Jadi seperti itu ya sahabat Laila, mohon maaf kalau kalian minta bantuan kepada kami dan ingin melalui fasilitas transfer, mungkin saat ini kami belum bisa memenuhi. Masalah kriteria ya, Pak di bank itu kira-kira apa aja? Jadi dia misalkan dia berhutang untuk biaya hidup, dia berhutang untuk biaya sekolah, dia berhutang untuk biaya berobat, dia berhutang untuk kehidupan sehari-hari, lebih ke situ sih. Sekarang gini, kenapa orang lari ke rentenir atau pinjam uang berbunga? Saya kan sudah pernah ketemu Pak Gandung di episode saya sebelumnya teman-teman, yang Bu Tanti ya kalau nggak salah. Tidak jarang gitu, 1001 orang yang seperti Pak Gandung meminjamkan dana tanpa memungut bunga. Nah, sekarang banyak saudara-saudara kita terjebak hutang piutang itu karena yang mau membantu juga teriming-imingi oleh bunga itu tadi, betul tidak? Jadi jarang sekali orang yang kayak Pak Gandung meminjamkan, udah kapan-kapan aja, bahkan sampai bertahun-tahun, itu jarang sekali. Nah, kenapa orang-orang itu banyak yang datang ke rentenir? Karena ada fasilitas bunga, kan gitu. Tapi misalkan si sahabat kita ini datang ke kalian dengan baik-baik, saya butuh biaya sekolah, saya pinjam uang 1 juta, nanti kalau ada rezeki saya kembalikan, tapi nggak tahu kapan itu rezekinya, kan gitu. Kira-kira jarang sekali Mbak Wati orang yang mau minjemin, benar nggak Pak Gandung? Iya. Nah, jadi jangan salahkan orang yang berhutang di luar sana, jangan judge mereka, jangan melabelin mereka, karena kita tidak tahu alasan mereka berhutang untuk apa. Ya, sekarang saudara-saudara kita di luar sana itu banyak yang menganggap penghutang itu, si penghutang itu aib, iya nggak Pak Gandung? Ya, aib gitu loh, tanpa pernah kita mau tahu alasan dia berhutang untuk apa. Makanya banyak orang-orang komen DM ke saya, unik ya Nur Laila gitu kan, satu, belum ada konten tentang hutang, ya nggak gitu loh. Kenapa Nur Laila terjun untuk membantu saudara-saudara kita yang terlilit hutang? Ya karena saya tergerak. Dari hutang itulah terjadi kejahatan, ya kan? Dari hutang itulah terjadinya penyakit, hidup tidak tenang. Itu ada struktur bunuh suaminya karena hutang. Nah itulah banyak yang dari hutang. Cuman banyak orang yang lupa. Sekarang banyak orang yang melabelin si penghutang ini aib, sampah masyarakat, kan gitu Pak Gandung. Banyak kan yang punya hutang di kampung kita atau tetangga kita, akhirnya dikucilkan, gitu ya Pak Gandung ya. Nah, akhirnya saya tergeraklah untuk bismillah ya Allah, saya terjun meskipun saya punya rezeki belum banyak, tapi saya yakin saya bekerja sama Allah yang rezekinya tanpa batas, kan gitu.
nanti Allah yang ngasih. Nih kamu jalan ke Pak Gandung, nih kamu jalan ke Mbak Wati, nih kamu jalan ke Bu Tanti, Allah yang kasih uangnya. Ya kan? Kalau saya nggak punya uang, Allah yang punya, kan gitu, Mbak Wati ya. Tetap semangat ya. Amin, insya Allah. Itu sudah ada apa keputusan dari Tuhan, insya Allah. Jadi apapun yang sudah terjadi ataupun apa yang akan terjadi itu sebuah perjalanan hidup yang harus kita kita lalui dengan ikhlas. Amin, insya Allah. Doa dan berupaya menjadi manusia baik. Amin, insya Allah. Itu yang selalu kita harapkan nantinya setelah kita kembali kelak. Amin. Kita bisa di surganya Allah lah. Amin, amin, amin. Yeah. Oke, teman-teman, Masya Allah pertemuan kita sore ini dengan Mbak Wati dan Pak Gandung banyak sekali memberikan informasi buat kalian khususnya yang di luar sana ya. Mudah-mudahan tidak, ya tapi namanya pekerjaan itu pasti ada resikonya, ada pro dan kontranya, nggak apa-apa. Oke, teman-teman, buat kalian yang saat ini sedang punya banyak rezeki, sedang memiliki kelonggaran rezeki, lakukan apa yang saat ini kami lakukan. Jangan pernah takut untuk berbuat baik, karena kebaikan akan kembali kepada kita dan keluarga kita. Terima kasih, selalu doakan kami, support kami, dan terima kasih telah menyaksikan klarifikasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.